Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Niki Gusmida, bisa dipanggil Nike. MPM Ambo 18060059. Di siku Ambo kamanyalehan asal usul orang Minangkabau. Nah, asal usul orang Minangkabau terdiri atas 3, yaitu berdasarkan empiris, yaitu orang Sumatera melakukan imigran perpindahan negara satu ke negara lain. Jalur yang ditempuhnya yaitu Filipina, Taiwan, Pulau Luzon, Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Nenek moyang orang Minangkabau datang dari Indochina melalui Lautan Cina Selatan, menyeberangi Selat Malaka, melalui Sungai Kampar, Siak, dan imigrasi. Yang kedua, asal-usul orang Minangkabau berdasarkan historiografi, yaitu penulisan yang ditulis dalam bentuk penulisan sejarah. Dua, asal-usul orang Minangkabau berdasarkan historiografi. Yang pertama, tambo alam Minangkabau, yaitu penyampaian tambo secara lisan itu adalah secara oral atau yang disebut dengan bakaba. Yang kedua, tambo adat, yaitu menceritakan sistem yang ada di peraturan pemerintahan di Minangkabau. Nah, asal-usul orang Minangkabau yang ketiganya yaitu identitas orang Minangkabau. Identitas orang Minangkabau itu terdiri atas yang pertama, masyarakatnya terkenal dengan sistem matrilineal, di mana orang Minangko menganut sistem matrilineal yaitu kepada ibu. Yang kedua, prinsip orang Minangko yaitu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, yang di mana yaitu adat basandikan kepada hukum, hukum berdasarkan kepada Al-Quran, adat balandasan kepada ajaran Islam. Nah, yang ketiga yaitu orang Minangko menunjuk ke dalam bidang perniagaan, di mana orang Minangko banyak pedagang. Nah, selanjutnya orang Minangko separuhnya ada di daerah perantauan. Orang Minangko suku merantau. Orang Minangko merantau ke kota-kota besar. Jarang orang Minangko merantau ke kota-kota yang kete. Jarang orang Minangko merantau ke hutan, ke pelosok-pelosok. Orang Minangko merantau hanya ke kota-kota gadang, misalkan ke Jambi, ke Medan. Orang Minangko setelah mencari kehidupannya di perantauan tersebut, jika inyo alah berhasil, alah mendapatkan hasil di perantauan tersebut, maka inyo akan membawakan hasilnya ke kampung halamannya kembali. Dan selanjutnya yaitu wilayah kebudayaan di Minangkabau. Wilayah kebudayaan Minangkabau itu terdiri atas 3 luak, yaitu luak tanah datar, luak agam, dan luak 50 koto. Luak lain lubuknya. Dan wilayah rantau di Minangkabau menjadi suatu budaya Minangkabau sejak dahulunya. Sejak zaman nenek moyang beliau, mereka sudah merantau ke pelosok-pelosok Nusantara. Rantau adalah daerah luar negeri sendiri atau tanah tempat nantigo yang merupakan daerah awal mereka menjalani hidup dan kehidupan. Merantau pergi ke negeri lain untuk mencari kehidupan. Yang selanjutnya yaitu mitos dan kepercayaan Minangkabau. Mitos di Minangkabau yaitu ada batu angke. Batu angke itu terdapat di tanah datar Sumatera Barat. Jika menemukan ragam cerita baru, sejak berlatar sejarah sampai berbalut mitos dalam kearifan lokal. Nah, yang kedua yaitu urang bunian. Urang bunian mitos sejenis makhluk halus dari wilayah Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Berdasarkan mitos tersebut, orang bunian terbentuk menyerupai manusia dan tinggal di tempat-tempat sepi. Nah, yang selanjutnya yaitu agama kepercayaan di Minangkabau. Suku di Minangkabau sebagai suku yang mewakili budaya tertinggi dan karakteristik yang kuat. Masyarakat Minangkabau juga mempunyai institusi yang mapan, yang menopang pola hidup dan tingkah laku anggota masyarakatnya. Nah, bukan hanya budaya dan adat istiadat pula, namun ada juga sistem percayaan serta agama yang dianut dalam suku Minangkabau. Selanjutnya yaitu kepercayaan dari suku Minangkabau. Suku Minangkabau juga masih menjaga ritual adat mereka seperti upacara-upacara adat di Minangkabau, seperti upacara tabui adalah upacara peringatan kematian Hasan dan Husan di Padang Karabela. Selanjutnya yaitu upacara turun mandi atau upacara turun tanah, yaitu upacara bayi menyentuh tanah pertama kali, yaitu upacara keselamatan meninggal pada hari ke-7
hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Kepercayaan sebelum masuk Islam, yaitu masa pra-agama. Sanusi Latif menuliskan, sebelum masuk agama ke Minangkabau, masyarakat Minangkabau selain menentaati adat juga menganut keyakinan pra-agama. Dan selanjutnya masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha Brahma pada abad ke-5 Masehi, agama Buddha Hyana dan agama Buddha Mahayana, baik yang dibawa oleh para pedagang dari Hindustan maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit. Akan tetapi agama Hindu dan Buddha di Minangkabau tidak sekuat adat. Sejarah masuknya Islam di Minangkabau. Tahap pertama berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim yang asal Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak hanya berniaga, tetapi juga menyampaikan ajaran Islam. Bahkan sebagian di antara mereka menikah dengan perempuan setempat. Islam dinilai berkesusulan dengan falsafah adat Minangkabau yang memang mengakar lama saat itu. Selanjutnya yaitu kepercayaan dan agama di Minangkabau. Yaitu yang pertama, adat dan agama di Minangkabau. Salah satu di Indonesia yang sangat kental pengaruh Islam adalah Sumatera Barat. Budaya Minangkabau yang terjadi budaya asli Sumatera Barat dan agama Islam sendiri, bak dua sisi uang mata logam. Nah, baik adat maupun agama sesama mengakar kuat. Hal ini tercermin dari ada kaum adat bersandi sarak basandi kitabullah. Koeksistensi adat dan agama di Minangkabau. Koeksistensi adat di Islam adalah pengolahan sumber daya alam di Nagari Guguk Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, terlepas dari karakter Islam dan masyarakat Melayu, khususnya di Minangkabau yang menghormati nilai-nilai tradisional atau adat yang hidup dan konsisten menjalankan ajaran dan adat dan istilah secara bersamaan. Hal tersebut termanifest dalam pepatah adat basandi sarak basandi kitabullah. Konsistensi menjaga sistem pewarisan dan penguasaan sumber daya alam berdasarkan adat di satu sisi dan menjalankan Islam sebagai dasar pelaksanaan adat di sisi lain oleh masyarakat Nagari Guguk Malalo, didukung oleh struktur faktor ekonomi dan ekologi yang menyertainya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, adat basandi sarak basandi kitabullah. Yaitu adat basandi sarak basandi kitabullah merupakan batu pokok bangunan masyarakat Minangkabau yang dulu pernah unggul dicerahkan. Adat basandi sarak basandi kitabullah merupakan hasil kesepakatan Satyebuki Marapalam dari dua arus besar, pandangan dunia dan pandangan hidup. Nah, masyarakat Minangkabau melewati konflik kesenjataan melelahkan. Konflik kesenjataan melelahkan tersebut, sejarah membuktikan kesepakatan yang baik itu telah memberikan peluang tumbuhnya beberapa angkatan generasi emas selama lebih dari satu abad berikutnya. Dan selanjutnya yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Matrilineal adalah suatu adat Minangkabau yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan marikat atau marirki, yaitu meskipun pada dasar artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata, yaitu bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan linea yang berarti garis. Jadi matrilineal itu yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Selanjutnya yaitu sistem perkawinan di Minangkabau. Perkawinan di Minangkabau terbagi atas beberapa bagian.
Yang pertama, perkawinan awak sama awak atau pulang kabako. Yaitu menurut alam pemikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak kemenakan, antara pulang ke mama, artinya mengawini anak mama, sedangkan pulang kabako maksudnya adalah mengawini kemanakan ayah. Sedangkan kawin pantang adalah kawin yang dilarang atau tidak boleh dilakukan orang Minangkabau. Apabila tetap dilakukan akan dapat sanksi hukuman. Di samping itu, ditemui pula semacam perkawinan sumbang yang tidak ada larangan dan pantangannya. Akan tetapi lebih baik tidak dilakukan perkawinan yang dilarang, ialah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum, seperti mengawini ibu, mengawini anak saudara ibu, sebapak, saudara ibu dan bapak, mama, adik, dan kakak, mertua, atau menantu. Adapun tata cara adat perkawinan di Minangkabau, antara lain yang pertama yang namanya marese. Mareseko adalah penjajakan pertama permulaan yang rangkaian tata cara pelaksanaan perkawinan. Dan kedua, meminang. Keluarga calon mempelai wanita mendatangi calon mempelai pria untuk meminang. Bila diterima, maka akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, yang ketiga itu meminta izin. Calon mempelai pria mengabarkan dan memohon doa restu tentang perencanaan pernikahan kepada mamanya, saudara-saudara ayahnya, dan kakak-kakak yang telah berkeluarga dan para sepupu yang dihormatinya. Nah, selanjutnya yaitu babako atau babaki. Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya semua kemampuannya, yaitu sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya yaitu malambainai, melekatkan tumbuhan halus daun pacar merah atau daun inai ke tangan atau kuku mempelai wanita, lazim yang berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Nah, selanjutnya yaitu menyampik marapulai. Acara adat yang paling penting adalah dalam seluruh pekerjaan acara perkawinan. Menurut adat Minangkabau, calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Selanjutnya, penjemputan di rumah anak daro. Tradisi menyambut anak daro atau calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita lazimnya merupakan momen meriah dan besar, diiringi bunyi musik tabui serta barisan gelombang adat, timbal balik yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi. Dan selanjutnya, tradisi usai akad nikah adalah ada 5 cara adat Minangkabau yang lazim dilaksanakan setelah akad nikah, yaitu memulang tando, mengumumkan gelar pengantin pria, mengadu kening, mengaruk nasi kuning, dan berbagai coki lainnya. Sistem waris di Minangkabau. Waris merupakan barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian diterima oleh warisan yang berupa harta pusaka tinggi, pusaka rendah, ataupun segelarnya. Nah, dalam adat Minangkabau yang menjawab waris ini adalah keturunan dari para ibu, sebab Minangkabau menganut sistem matrilineal. Nah, selanjutnya yaitu kelompok dan organisasi sosial Minangkabau. Nah, suku Minangkabau mengandung pengertian genealogis, yaitu genealogis tersebut yang dimaksud kumpulan anggota sedarah menurut garis ibu dan jauh dekatnya hubungan atau ikatan itu. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah nagari minimal 4 suku agar tidak terjadi kawin sesuku atau sulit berkembang. Dan selanjutnya yaitu nagari di Minangkabau. Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada di sebuah nagari yang berbeda akan memungkinkan sekali mempunyai tipikal adat yang berbeda.
Tiap nagari dipimpin oleh sebuah dewan yang terdiri dari pemimpin suku dari sebuah suku yang ada di nagari tersebut. Dewan tersebut dinamakan dengan kerapatan adat nagari atau KAN. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur nagari terdapat yaitu kepemimpinan nenek mama, kepemimpinan alim ulama, kepemimpinan cerdik pandai. Nah, selanjutnya yaitu Kelarasa Minangkabau. Kelarasa Minangkabau yaitu kesepakatan antara nenek moyang etnis Minangkabau untuk mengatur masyarakatnya. Jadi, lareh atau laras bisa juga disebut sebagai sistem pemerintahan. Nenek moyang yang melahirkan kesepakatan ini dipimpin oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpati Hanasa Batang. Kelarasan di Minangkabau terdapat yaitu lareh Kotopiliang, lareh Bodicaniago, lareh Pisang Sikale Hutan atau lareh Nan Panjang. Sekian materi yang akan saya jelaskan pada saat sekarang ini. Saya ucapkan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.